Assalamualaikum. Halo, selamat datang kembali bagi yang pernah singgah. Dan selamat datang juga bagi yang pertama kali mampir. Biarpun cuma tengok-tengok aja, nggak klik like, comment, subscribe. Oke, terserah. Ya, selamat datang ya ke channelku yang nggak seberapa ini. Kali ini aku akan membahas tentang dynamic block juga. Tapi kali ini aku mau membahas tentang elevasi ruangan. Ini biasanya digunakan untuk gambar potongan ya maksudnya. Contohnya ini kalau ku copy ke atas. Nah, ini kalau kita regen RE, ini akan otomatis berubah sesuai dengan jarak ya. Sesuai dengan jarak yang kita copy tadi. Contohkan lagi yang bawah, yang ini biasanya untuk pondasi ya. Yang minus-minus ini. Nah, ini kita regen. Nah, seperti ini dia. Nah, titik nolnya tetap yang ini nggak kita ganggu gugat lah titik nolnya. Coba kita kasih dimensi. Ini kemari 1 meter ya, 100 cm. Lalu 120 dan yang ini 40 cm. Lanjut yang atas. Kita buat dimensinya ini 1 meter atau 100 cm. Lalu yang ini 100 cm juga dan ini 120. Lanjut yang ini 120. Oke, kayak gini contohnya. Ini aku hapus dulu semua ya. Aku hapus dan disisakan yang ini aja. Yang ini sama yang ini. Nah, ini bloknya aku boost dulu. Oke, ini kan udah pecah ya. Nah, yang ini kan masih teks biasa ya, teks biasa bukan define attribute. Nah, ini kita delete aja. Kita buat define attribute, ini tagnya sama aja semuanya, nggak usah ada yang beda-beda. Ini nama ruang sama nama ruang. Nah, justificationnya kita buat middle center ini. Kita oke. Oh, kecil ya. Ini kita skalakan dulu. Nah, gini. Ini kita buat ke senternya. Mana senternya ini? Duh, payah ya. Oh, ini dia. Nah, kemari. Nah, kita buat ke atas. Ini kita skalakan lagi 2 ya, besar kali ya. Tunggu 1,5 aja lah ya, 1,5 lah. Oke, kita buat define attribute yang kedua, namanya EL, semua EL aja, EL, terus justificationnya tetap middle center. Ini tadi kekecilan, kita ganti menjadi 0,2. Nah, ini kita bisa dari sini ya. Kita skalakan biar lebih kecil dari nama ruangnya. 0,5. Nah, bisa lah kayaknya ya. Atau lebih kita besarkan lagi 1,2 lah ya. Oke, bisa lah ini. Gini ya. Udah, habis itu kita habis itu kita select, kita buat blok baru namanya apa kira-kira? Elevasi ruang ya. Elevasi ruangan lah, elevasi ruangan. Pick pointnya kita buat yang ini, yang runcing. Habis itu open block editor. Ini kita okekan aja semua. Kayaknya nggak perlu lah block editor, langsung kita close saja. Sorry. Udah kan? Habis itu ini kita double klik biar atribut editornya muncul. Nah, yang ini bisa kita ganti nama. Misalnya ruang tamu lah, ruang tamu ya. Ruang tamu. Tunggu. Oke.
Nah, yang di elevasinya ini kita buat EL. Karena kita mau buat plus minus, kita ketik persen P. persen P. Kemudian 0.00. Nah, ini kita ganti aja elevasi ruang. Elevasi ruangan. Oke. Nah, ini dia titik tumpunya. Kita copy ke atas 1 dan ke bawah 1. Oke, habis itu ini kita double klik. Yang ini dulu ya. Kita double klik. Nah, kita main di elevasinya. Yang ini kita hapus aja. Kita ketik CTRL plus F. Nah, pastikan file kategorinya itu objek ya. Objek. Habis itu formula. Ini formula. Nah, di formulanya ini kita ketikkan sekali lagi CTRL plus F. Nah, ini objek. Yang ini objek juga. Habis itu kita cari objeknya yang ini tadi ya. Yang ini kita klik. Setelah itu propertinya kita klik di position. Pastikan ini desimal dan ini arah sumbunya kita pastikan yang Y aja yang tercentang, yang Y. Oke. Habis itu kita ketik tanda kurang. Ini pastikan objek, file name-nya juga objek. Nah, objek type-nya kita cari yang ini, yang 0 plus 00. Kita ketik OK. Oh, salah ya, sorry. Kita ulangi, CTRL plus F. Objek type-nya ini, propertinya tadi lupa kita ganti menjadi position. Sumbunya udah pas. Klik evaluate. Nah, yang di presisinya kita ganti menjadi 2 di belakang koma. Oke, udah. Kita klik OK. Nah, udah otomatis. Nah, di sini kita tambahkan tanda plus. Oke. Yang kedua, yang ini sama caranya. Yang di elevasinya ini kita hapus. Lalu kita ketik CTRL F. Ini objek dan yang ini formula. Di formulanya kita ketik lagi CTRL plus F. Lalu di sini yang objek ini objek juga. Habis itu objeknya kita klik yang pertama yang ini. Propertinya jangan lupa yang position dan sumbunya yang Y. Yang Y aja ya. Klik OK. Habis itu kita buat tanda kurang lagi. Habis itu CTRL F. Objek. Nah, kita klik objek yang ini 0 plus 00. Ini position. Habis itu arahnya Y, arah sumbunya Y. Habis itu OK. Evaluate dan precisionnya kita ganti 2 di belakang koma. Reviewnya sama ya. OK. Nah, ini udah otomatis ada minusnya karena yang kita kurangi yang kecil ke yang besar. Lanjut, ini ku contohkan, ku copy ke atas. Ini jadi positif ya, tapi tanda positifnya nggak ada. Otomatis. Inilah ku copy ke bawah. Copy misal 0,7. Lanjut 1,2, 1,8. Nah, gini. Kita regen. Nah, dia udah otomatis 172228. Kita buat dimensi. Ini sudah otomatis 280 dalam sentimeter dan 2,8 dalam satuan meter. Sama juga halnya dengan garis elevasi yang ini ya, yang potongan ini ya. Yang ini kita hapus aja karena ini teks biasa, bukan atribut. Kita buat baru define atribut EL sama aja semuanya. Ini kita buat left ya, karena dia kita buat nantinya rata kiri. Ini text height-nya 0,2,
kita taruh di agak ke pinggir sini. Oke. Habis itu kita buat yang kedua, atribut yang kedua kita buat namanya 0,00 aja. Semuanya sama. Ini kita buat right, rata kanan ya. Yang right. Oke. Klik OK. Sorry. Aku pindah kemari. Nah, udah. Ini kita buat blok baru, seleksi semuanya. Kita buat nama bloknya elevasi potongan. Nah, pick point-nya kita buat di sini ya, tengah lingkaran ini ya. Oke, open block editor. Ini kita okekan aja. Yang kita tambahkan itu parameter linear aja untuk garis potong, bukan garis potong, garis elevasinya. Nah, ini kita buat namanya panjang. Habis itu gripnya biasa kita buat satu ya. Nah, kita buat action stretch, kita blok yang ujung ini aja, kita select maksudku, close, kita save. Nah, ini dia. Nah, panjangnya nanti bisa disesuaikan pada saat menggambar. Oke, ini kita select, double klik. Nah, kita fokus ke sini aja, yang 0 plus 00. Kita tambahkan persen P untuk simbol plus minus. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu ini kita copy ya. Copy kayak tadi juga. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Atribut editor ini kita hapus. Kita tekan CTRL plus F. Ini kategorinya objek. Yang ini formula. Nah, di formulanya ini kita ketik CTRL F juga. Objek, yang ini objek. Terus kita pilih objeknya yang ini tadi. Ini ya. Propertinya position. Jangan lupa yang arah sumbu Y-nya kita centang. Oke, masuk lagi CTRL plus F lagi. Ini objek. Kita ambil objeknya yang ini. Jangan lupa ini position. Y-nya dicentang. Sumbu Y-nya dicentang. Habis itu kita klik OK. Kita evaluate. Terus precisionnya kita buat 2 di belakang koma. Oke. Ini kita tambahkan tanda plus di depan ya. Oke, kayak gini. Kita tekan OK. Dah. Yang kedua ini juga double klik. Ininya kita hapus. Tekan CTRL plus F lagi. Ini objek. Ini formula. File name-nya. Di formulanya tekan CTRL plus F lagi. Terus ini objek. Yang bawah juga objek. Kita select objeknya yang ini. Terus propertinya position, sumbu Y-nya aktif. Ketik OK. Tambahkan tanda kurang, CTRL plus F lagi. Ini objek ya. Kita select objeknya yang ini. Position, sumbu Y-nya aktif. Ketik OK. Habis itu evaluate. Precisionnya kita buat 2 di belakang koma. Ketik OK. Nah, gini dia. Ini kita coba copy ke bawah sesuai dengan yang elevasi ruangan tadi. Ini ya. Nah, coba kita regen. Nah, dia akan sesuai dengan ukuran atau panjang
yang kita copy tadi. Kita coba copy yang atas. 1,25. Kemari 3,55. Dah, kita coba regen. Nah, kayak gini dia. Oke, sama ya. Nah, misalnya kalau dia apa ya? Misal kalau kita membuat elevasi plafon. Kalau elevasi plafon kan arahnya ke atas, berarti ini kita mirror. Kita contohkan ini kita mirror. Gini. Yes. Nah, gini. Dia akan tetap 4,5 juga. Karena tadi peak point-nya kita buat di ujung segitiga ya. Ujung segitiga lah. Ini bisa kita ganti nama, coba kita buat ceiling height, artinya tinggi plafon. Kita contohkan ini, kita copy lagi ke atas. 1,45. Nah, gini. Dari gen, nah dia akan sesuai. Biarpun itu kita mirror ya. Nah, kalau misalnya yang 0 plus 00-nya ini kita pindah atau kita posisinya kita ubah, maka yang lainnya juga akan menyesuaikan. Misalnya ini ku pindah ya, ini nggak bisa di copy, ini harus dipindah. Kita pindah misalnya ke bawah lah contohnya. Bawah kita regen. Nah, yang lainnya itu akan berubah dia. Nah, coba kita Ctrl Z lagi. Nah, ini kan tadi ku bilang 0 plus 00-nya ini patokannya. Kalau dia dihapus, maka yang lain itu akan error. Nah, kayak gini. Dia error, dia nggak ada angka, dia hanya cuman pagar, dia nggak ada angka lah pokoknya. Ini juga kalau kita hapus, nah yang ini semuanya pasti error karena tadi 0 plus 00-nya itu adalah patokan, jadi dia satu kesatuan. Kalau misal dalam satu file kerja itu ada beberapa potongan ataupun beberapa elevasi yang mau kita buat, ini harus kita copy satu kesatuan, yang ini, yang 3 ini. Nah, kayak gini. Karena ini satu kesatuan, beda sama yang ini. Untuk panjang garis potongan tadi bisa kita sesuaikan di custom. Kita blok dulu semua. Nah, nanti ini kita sesuaikan sama potongan, gambar potongan yang ada di lembar kerja kita. Atau kurang panjang, atau mau dipendekkan, itu terserah. Nah, misalnya ini kita hapus ya, yang ini kita hapus. Nah, yang akan error itu yang ini aja, karena dia udah satu kesatuan, beda dengan yang ini. Ini satu kesatuannya di situ. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.